Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang soleh-solehah, kembali kita bertemu di mata pelajaran fikih. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar meski pembelajaran kita masih kita lakukan di rumah hanya melalui video. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita berniat dan berdoa dengan harapan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li'ila'i kalimatillah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Anak-anakku semua, pada pertemuan kita kali ini kita memasuki materi hewan halal dan hewan haram. Dengan tujuan pembelajaran diharapkan setelah kalian nanti mengikuti materi ini, yang pertama kalian mampu mendeskripsikan pengertian binatang halal dengan benar. Yang kedua, kalian mampu menunjukkan jenis-jenis hewan halal dengan benar. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan ketentuan menyembelih hewan dengan benar. Yang keempat, kalian mampu menjelaskan hikmah mengonsumsi hewan halal dengan benar. Coba kita amati gambar hewan-hewan ini. Hewan-hewan pada gambar ini termasuk hewan halalkah ataukah hewan haram? Lalu apa sih pengertian hewan halal itu dan apa saja jenis-jenisnya? Hewan halal adalah semua jenis hewan yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama Islam dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia, atau kita sebut dengan istilah halalan thayyibah. Hewan halal ada banyak jenisnya, namun secara garis besar atau secara umum, hewan yang halal dikonsumsi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu jenis hewan yang hidup di darat, dan yang kedua jenis hewan yang hidup di air. Untuk hewan yang hidup di darat, semuanya adalah halal selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya dan tentunya disembelih sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Contohnya adalah seperti unta, sapi, kerbau, kambing, domba, kuda, kelinci, ayam, dan lain-lainnya. Semua jenis hewan yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar, halal untuk dikonsumsi. Bangkainya pun juga halal, artinya walaupun tidak disembelih untuk binatang laut, maka hukumnya adalah halal selama tidak mengandung racun dan membahayakan kehidupan kita. Misalnya ikan, udang, kepiting, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan untuk hewan yang bisa hidup di darat dan juga bisa hidup di air atau kita sebut dengan binatang amfibi, maka hukumnya haram, seperti misalnya katak, kodok, dan juga buaya. Seperti yang kita singgung di depan bahwa hewan darat yang halal dikonsumsi maka juga harus disembelih sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Karena jika tidak disembelih maka binatang tersebut akan menjadi bangkai dan menjadi haram dikonsumsi. Nah, jadi untuk mendapatkan daging yang halal dan baik atau halalan thayyibah dari hewan yang disembelih, maka kita harus memperhatikan adab, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, mulai dari rukun, syarat, sunnah, dan hal-hal lainnya yang masih berkaitan dengan penyembelihan hewan tersebut. Rukun menyembelih kurban ada 3. Yang pertama, orang yang menyembelih hewan atau penyembelih
Dan yang kedua, hewan yang akan disembelih. Dan yang ketiga, alat untuk menyembelih hewan. Sedangkan untuk syarat-syarat menyembelih hewan adalah sebagai berikut. Syarat orang yang menyembelih hewan. Yang pertama, orang yang menyembelih hewan harus beragama Islam. Yang kedua, harus berakal sehat, tidak dalam kondisi mabuk ataupun sedang gila. Dan yang ketiga, harus mumayyiz, artinya mampu dan bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Selanjutnya, syarat-syarat hewan yang akan disembelih. Yang pertama, hewan yang akan disembelih adalah binatang atau hewan yang halal untuk dikonsumsi dagingnya. Yang kedua, binatang atau hewan tersebut juga harus dalam keadaan hidup dan sehat, bukan berupa bangkai atau sudah mati. Dan selanjutnya, syarat yang kita harus penuhi adalah syarat-syarat alat untuk menyembelih hewan. Yang pertama, alat yang kita gunakan untuk menyembelih adalah harus tajam. Yang kedua, terbuat dari besi, baja, batu, atau bisa juga bambu. Dan yang ketiga, bukan dari kuku, tulang, atau gigi, termasuk juga taring. Di dalam menyembelih, Islam juga menetapkan sunnah-sunnah yang semestinya juga kita perhatikan. Adapun sunnah-sunnah dalam menyembelih adalah yang pertama, kita membaringkan hewan terlebih dahulu dengan posisi rusuk kirinya berada di bawah. Yang kedua, hewan dihadapkan ke arah kiblat. Yang ketiga, kita membaca basmalah yang disusul dengan sholawat kepada Nabi dan bacaan takbir. Selanjutnya, yang keempat, kita mempercepat proses penyembelihan sehingga hewan sembelihan tersebut mati dengan cepat. Dan yang kelima, sebelum disembelih, perlakukan hewan sembelihan tersebut dengan baik dan tidak kasar. Untuk organ tubuh hewan yang disembelih tentunya adalah lehernya dengan memutus saluran pernapasannya dan juga saluran makanannya serta urat nadi yang utama dari hewan tersebut. Sedangkan untuk binatang yang liar atau binatang yang terperosok pada suatu lubang sehingga menyulitkan proses penyembelihannya, maka prosesi penyembelihannya cukup dengan menggunakan alat sembelihan tajam yang dikenakan pada organ tubuhnya yang bisa dijangkau dari hewan tersebut sehingga membuat hewan tersebut mati. Di samping ada sunnah-sunnah dalam menyembelih, juga ada hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih hewan. Di antaranya adalah yang pertama, menyembelih hewan sampai terputus lehernya. Yang kedua, menyembelih hewan dengan alat yang tumpul dan tidak tajam sehingga menyiksa hewan. Anak-anakku semua, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang dibuat oleh manusia, maka saat ini banyak perusahaan makanan yang menyembelih hewan dalam jumlah banyak dan tentunya menggunakan mesin-mesin canggih. Menyembelih hewan dengan mesin pemotong hewan adalah boleh selama ketentuan dan syarat-syarat penyembelihan terpenuhi, seperti misalnya yang menyembelih atau yang mengoperasikan mesinnya adalah orang Islam dan yang dipotong dari hewan tersebut adalah lehernya dengan memutus saluran pernapasannya dan saluran makannya, serta hewan yang disembelih merupakan hewan yang halal dikonsumsi dan masih dalam keadaan hidup dan sehat. Kita diperintahkan untuk mengonsumsi hewan halal, tentu di balik perintah itu ada hikmah atau manfaatnya. Adapun hikmah atau manfaat di balik mengonsumsi hewan halal adalah diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyehatkan tubuh dan memenuhi zat-zat yang dibutuhkan dalam tubuh karena hewan termasuk sumber protein bagi manusia. Yang kedua, melatih manusia untuk senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala
yang sangat besar. Yang ketiga, melatih manusia menjadi seorang yang bersih dengan mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Dan yang keempat, mendorong manusia untuk senantiasa berpikir positif dan menajamkan mata hati. Yang kelima, menenangkan jiwa sehingga hidupnya tidak gelisah. Keenam, mendorong seseorang untuk menjadi hamba yang bersih. Ketujuh, mendorong seseorang untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah. Yang kedelapan, menambah khusyuk dalam beribadah. Kesembilan, menyelamatkan diri dari dosa dan siksa api neraka. Demikian materi pelajaran kita pada kesempatan kali ini, dan untuk lebih memahami dan mendalami materi tentang hewan halal ini, silahkan kalian lakukan pendalaman materi dengan menelaah modul fikih kalian pada halaman 38 sampai dengan halaman 41. Dan untuk materi kita selanjutnya adalah mengenai hewan yang haram dikonsumsi. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semua. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.